Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kehadirat Allah di kesempatan kali ini dalam Talk COVID yang diselenggarakan rutin oleh Muhammadiyah COVID-19 Common Center setiap hari Kamis, juga ada hari Sabtu tema khusus untuk pelayanan kesehatan rumah sakit, dan hari Senin terkait dengan tema psikososial dan juga kesehatan masyarakat. Dan kali ini kita bertemu dalam diskusi yang sangat menarik. Kita menghadirkan salah satu tokoh nasional yang saya kira sudah dinanti-nanti kehadirannya dalam diskusi di MCCC ini atau di Muhammadiyah COVID-19 Common Center ini. Beliau yang sangat familiar setiap sore menyapa seluruh masyarakat di Indonesia, yang saya kira sudah mungkin ketua RT pun sangat kenal dengan beliau. Saya akan kenalkan narasumber kita yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Dr. Ahmad Yuryanto. Beliau adalah juru bicara Presiden untuk penanganan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sekaligus beliau adalah Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang kali ini sudah bersama dengan kita. Kita kembali sapa beliau yang biasa akrab dipanggil dengan Pak Yuri. Pak Yuri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Ya, terima kasih Pak Yuri. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Baik, terima kasih. Dan yang berikutnya adalah kita juga hadirkan narasumber Ketua Muhammadiyah COVID-19 Common Center PP Muhammadiyah yang sekaligus juga Ketua MPKU PP Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Agus Samsudin, Magister Manajemen, yang juga sudah bersama dengan kita. Tetap kita sapa beliau. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Ya. Baik, dua narasumber kita sudah bergabung dan perlu kami sampaikan bahwa di diskusi ini nanti kita akan mohonkan pertama kepada beliau Bapak Ahmad Yuri yang biasa kita akrab panggil Pak Yuri untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 ini, terkhusus adalah dengan penanganan pasien. Lalu berikutnya nanti kita akan mohonkan kepada Pak Agus Samsudin untuk menyampaikan terkait dengan respon Muhammadiyah terkait dengan penyelenggaraan penanganan COVID-19 di Indonesia ini. Baik, tidak memperlambat diskusi, mari kita awali diskusi kita dengan berdoa yang muslim. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah Pak Yuri dan Pak Agus nanti menyampaikan sesinya, paparannya, nanti kemudian kita berikan waktu kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk ikut berdiskusi sebagai bagian dari memperdalam hasanah kita di siang hari ini, dengan cara nanti bisa angkat tangan atau kemudian raise hand yang ada di bawah. Nanti kita akan menentukan siapa yang akan bertanya lebih dulu dan yang seterusnya. Setelah selesai baru kita akan tutup diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih. Dan yang pertama Pak Yuri berkenan untuk menyampaikan, mengabarkan kepada kita semua terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sampai sejauh ini. Monggo Pak Yuri. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih bahwa pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa ketemu dan berdiskusi tentang COVID-19. Saya tentunya tidak akan berbicara pada sisi formal, tetapi kita akan berbicara pada sisi kita. Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dan mohon maaf, saya sengaja tidak bikin slide, supaya kita tidak nampak terlalu serius, tidak nampak seperti mau seminar, sehingga kemudian kita nangani semuanya ini kayaknya harus formal gitu loh. Padahal ini sebenarnya adalah bagian dari apa yang harus kita kerjakan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, kita akan berbicara pada dua aspek. Kita tidak akan berbicara global, kita semua sudah tahu. Kita tidak akan berbicara pada strata kondisi nasional kita saat ini, karena kita juga sudah tahu sebenarnya. Tetapi saya ingin membawa pada suatu kondisi cara kita berpikir untuk implementasi di dalam kaitan dengan bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama kita akan berbicara pada faktor penyakit menular. Karena ini menjadi basisnya ini. Kalau strategi kita di dalam mempersepsikan penyakit menular ini tidak maksimal, maka implementasinya juga tidak maksimal, maka berikutnya, fase berikutnya akan sulit untuk kita tangani.
kita harus memaklumi bahwa penyakit menular itu harus berbicara pada community, base community. Kalau tidak akan pernah bisa kita selesaikan masalah ini. Kita punya pengalaman banyak dengan penyakit menular, diantaranya TBC, demam berdarah lah, dan yang lain-lainnya. Kalau kita tidak bergerak pada basis dasar komunitas, maka tidak akan bisa. Mengapa? Apalagi untuk COVID ini, yang pertama, pasti ada faktor sumber. Saya seringkali menyampaikan dalam berbagai forum, bahwa sakit itu bukan takdir, sakit itu pilihan, apalagi penyakit menular ya. Penyakit menular itu bukan takdir, tapi pilihan, memilih sakit. Jadi yang pertama harus kita pahami, harus ada sumber. Kemudian yang kedua, ada yang rentan tertular. Dan yang ketiga, ada cara untuk menular. Nah, ini 3 hal ini. Oleh karena itu, kalau kemudian komunitas memahami betul tentang ini, di dalam manajemen bencana Pak Budi sering tahu juga, yang namanya safe community, itu basisnya adalah bahwa komunitas harus tahu betul apa sih hazard, apa sih ancamannya. Lah untuk saat ini ancamannya adalah COVID-19. Tentunya apa sih COVID-19 itu yang harus dipahami. Kemudian siapa yang rentan, ini menjadi penting. Karena begitu kita tahu siapa yang rentan, maka kita akan tahu siapa yang harus dilindungi dan bagaimana kita harus melindunginya. Kemudian yang berikutnya, apa sih kapasitas yang kita miliki untuk merespon pada komunitas ini? Karena tidak semua respon pada penyakit menular itu harus bersifat teknis medis. Kalau kita melihat penyakit menular yang berbasis pada buruknya sanitasi, pasti responnya dalam memperbaiki sanitasi. Ini yang kita sebut sebagai safe community. Nah, pada COVID ini kita tahu bahwa ini penyakit yang menular dari droplet, sumber penularan ke orang lain yang rentan dengan mekanisme 2 cara. Karena ini kena penyakit saluran pernapasan. Yang pertama pasti akan berbicara penularan langsung, droplet langsung yang mengenai saluran pernapasan orang lain. Cara ini sangat efektif. Tetapi cara yang paling banyak terjadi adalah justru penularan tidak langsung, yaitu dengan transmisi droplet ini ke benda yang lain yang kemudian masuk ke saluran nafas orang yang rentan. Yang paling banyak adalah dari saluran dari mulut, makan, menggunakan alat, menggunakan cara yang kemudian tidak bersih. Saya mencoba untuk memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat. Tidak berbicara COVID, tapi berbicara bagaimana penularan penyakit infeksi saluran nafas atas yang basisnya droplet. Jadi nggak usah virusnya dulu yang ngomong. Kadang-kadang kita lupa, dalam kehidupan sehari-hari seringkali ada orang batuk, bersin, yang masih belum sesuai dengan etika yang kita harapkan. Bahkan kadang-kadang kalau bersin, kalau perlu dikeras-keraskan menghadap matahari, itu paling enak itu, supaya jos gitu ya. Nah ini nyebarnya pasti akan jauh lebih kemana-mana, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian berpaling dari orang yang berada di depannya, tetapi tidak peduli orang yang di sampingnya. Yang penting nggak ngadep ke depan, ngadep ke samping, padahal samping ada orang. Ini juga menjadi kebiasaan yang kurang baik. Ini terkait dengan itu. Kemudian yang kalau perhatikan, saya beberapa hari ini sering memperhatikan di rumah makan, di warung, yang tempat duduknya mejanya sempit, dengan tenangnya bersin gitu aja. Padahal di situ ada barang-barang yang digunakan bersama. Misalnya ada tempat sendok, mungkin di situ ada tempat tusuk gigi, di situ ada sambal, ada segala macam. Mungkin pada saat dia bersin nggak ada orang. Setelah itu pergi, habis itu masuk orang lain, menyentuh itu, menggunakan itu. Ini juga penularan. Dan yang lebih banyak lagi adalah kebiasaan untuk memegang wajah, mulut, hidung, mata, yang tanpa disadari. Ini kalau diperhatikan betul dalam 1 menit mungkin bisa 2-3 kali dia pegang. Nah ini juga menjadi faktor-faktor risiko. Oleh karena itu pada sisi ini kita harus menyadari betul, sepanjang ini perilakunya tidak dirubah,
sepanjang itu peluang untuk menular semakin nyata gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan itu kebiasaan, kemudian yang berikutnya terkait dengan COVID-nya sendiri. Kita lihat bahwa sekarang ini kasus dengan confirm positif itu hampir 70% dalam tanda petik tanpa gejala. Gejala ringan itu seringkali dipersepsikan tanpa gejala, karena menganggap bahwa aku panasnya nggak tinggi kok, nggak apa-apa. Aku batuknya dikit-dikit, nggak apa-apa. Begini biasa, mungkin kurang tidur. Ini bukan penyakit, tandanya ada, tapi mereka mengatakan ini bukan gejala penyakit, itu biasa kok saya begini. Ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi sumber penularan potensial yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari hal ini maka kita harus strategi. Satu, tentunya karena etika patut diimplementasikan. Pada awalnya pada waktu kita masih meyakini ini adalah case, kita sakit saja pakai masker. Sekarang ini dengan faktor transmission mana-mana, kasus orang positif ribuan yang minimal ada di mana, tidak bisa lagi. Karena mengikuti nomenklatur yang sudah dibuat oleh WHO, tetapi karena social distancing dianggap menjaga komunikasi sosial gitu. Padahal yang dimaksudkan adalah fisik. Oleh karena itu dirubahlah menjadi physical distancing. Pada waktu kita berbicara tentang physical distancing dan pakai masker, maka keberhasilannya masih belum terlihat karena kepatuhannya juga belum banyak. Maka muncul bidang berikutnya tetap tinggal di rumah dengan berbagai macam implementasinya, termasuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian juga beribadahlah di rumah. Nah, kondisi-kondisi ini ternyata pun juga tidak efektif, dibuktikan dengan kasus positif masih saja terus naik. Akhirnya muncul pembatasan yang lebih tegas lagi yang kita sebut sebagai pembatasan sosial berskala besar. Ini sebenarnya problemnya adalah komunitas. Ini sebenarnya adalah masalah-masalah komunitas. Nah, kalau ada komunitas, maka yang dibutuhkan bukan kemudian regulasi yang kadang rasa bahwa maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Ini konsepnya. Artinya saya pakai masker untuk melindungi Anda pakai masker untuk melindungi saya. Artinya bahwa inilah yang kita sebut dengan saling melindungi di dalam konteks penyakit. Nah, tentunya ini tidak akan mudah mengimplementasikannya pada sekian banyak strata. Untuk orang-orang yang sudah memiliki mampu memiliki pemenuhan sumber daya hidupnya sehari-hari, nggak ada masalah. Yang kemudian misalnya dia kecukupan kebutuhan hidup dasarnya terjamin sepanjang hari, nggak ada masalah. Tapi banyak saudara-saudara kita yang harus bekerja harian, dan kalau dia tidak bekerja, maka kebutuhan hidup sehari-harinya tidak bisa. Harus ada sistem jejaring di dalam pengamanan sosial. Tentunya kalau ini berbasis pada komunitas, maka sistem inilah yang harus dibangun di komunitas.
Tidak kemudian terlalu mengharapkan regulasi yang diharuskan oleh pemerintah. Karena hakikatnya sangat banyak. Sebagai contoh yang sederhana, misalnya pada saat kita punya asisten rumah tangga di rumah yang setiap hari harus mondar-mandir dari rumahnya ke rumah kita, dengan risiko karena harus berada di kendaraan umum dan sebagainya, ini bisa kita bangun dengan mengatakan sudah nggak usah bekerja di rumah saja, tapi tetap tinggal di rumah. Atau yang sama dengan pengemudi, udahlah nggak usah setiap hari mondar-mandir, ini beresiko, di rumah saja hakmu saya beri. Jaring sosial kita berbasis pada komunitas, bukan kemudian semuanya harus disandarkan pada kebijakan pemerintah. Nah, pada PSBB ini lebih tegas lagi karena memang sebagian diambil perannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada sisi non-epidemiologi, maka kita mengatakan bahwa sebuah daerah, suatu daerah bisa memenuhi persyaratan untuk PSBB. Aspek epidemiologinya tidak saya bicarakan dulu. Yang pertama, bahwa kecukupan kebutuhan dasar ada di daerah. Sepanjang melaksanakan PSBB, kecukupan kebutuhan dasarnya ada. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah yang mengajukan harus memiliki kepastian anggaran dan sistem jaminan perlindungan sosial untuk warganya yang terpaksa harus tidak bekerja karena ada pembatasan ini. Nah, yang ketiga tentunya aspek keamanan. Ini menjadi penting, di samping aspek epidemiologi yang jelas sisinya adalah pada kita. Penambahan kasus yang sangat cepat dari hari ke hari, sebaran kasus di daerah itu, dan penularan lokal. Nah, ini adalah aspek epidemiologinya. Aspek yang lainnya harus dipertimbangkan. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk memaksakan safe community yang sudah mulai melibatkan kebijakan-kebijakan dari sisi pemerintah. Ini yang harus kita pahami betul. Nah, sekarang saya akan berbicara pada sisi rumah sakit. Sekarang ini kita sadari betul bahwa harus ada pemisahan antara layanan rawatan COVID karena membutuhkan perilaku dan tata laksana khusus dengan layanan non-COVID. Sebenarnya yang kita harapkan pemisahan ini tegas, yaitu kita menginginkan ada satu rumah sakit dalam satu komplek tersendiri sebagai rumah sakit yang didedikasikan khusus untuk COVID, dan rumah lain yang didedikasikan khusus tidak melayani COVID. Ini harus disampaikan ke masyarakat. Karena kalau tidak, manakala secara parsial rumah sakit itu sebagian digunakan COVID, sebagian tidak. Manakala infrastrukturnya mendukung, tidak ada masalah. Tetapi manakala infrastrukturnya tidak mendukung, singgungan-singgungannya terlalu rapat, ini akan menimbulkan resiko yang besar. Oleh karena itu, inilah yang menjadi perhatian besar kita. Dan rumah sakit memang didedikasikan untuk kasus yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri. Ini sebuah pembelajaran bagus yang bisa kita ambil dari pengalaman Vietnam. Vietnam itu mengedepankan aspek layanan rawatan untuk penderita COVID yang paling banyak. Bahkan di Vietnam dikatakan hampir 80% dengan gejala ringan. Untuk dilakukan layanan rawatan secara mandiri di basis komunitas. Kita melihat di beberapa contoh di lingkungan masyarakat kita, terakhir yang sempat viral adalah yang di Cimahi. Dalam satu kompleks perumahan, ada satu keluarga yang confirm positif dengan gejala ringan sedang lah, yang kemudian memutuskan untuk melakukan layanan mandiri, rawatan mandiri di rumah. Seluruh tetangganya tahu, sampai dengan RT tahu. Maka secara bergotong royong semua tetangganya memberikan jaminan bahwa keluarga itu bisa mengisolasi diri dengan baik.
Mereka dijaga aktivitasnya untuk tidak perlu sampai keluar pagar. Tetapi kebutuhan mereka yang menyangkut hal-hal di luar pagar itu di backup oleh tetangganya. Sebagai contoh, kalau kebutuhan air mineral, keluarga tetangganya yang membelikan ke toko dan mengantar lagi ke rumahnya. Pada saat gasnya habis, maka tetangganya yang membelikan gasnya, dan bukan berarti disupport seluruhnya, uangnya mana saya belikan. Nanti kembali lagi di situ. Demikian terus untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, alhamdulillah begitu Sobat saya mau mengikuti yang mendiskriminasikan, tidak ada yang menstigmatisasikan. Karena mereka menyadari bahwa safe community perlu dibangun bersama. Jadi inilah bagian yang saya katakan bahwa penyakit menular based on community. Kalau enggak, sampai kapanpun kita akan mengalami. Khusus dalam konteks layanan rumah sakit, sampai dengan saat ini, kita mengikuti protokol yang sudah dibuat oleh PDPI. Ini yang menjadi acuan kita, sehingga standar obat dan sebagainya tentunya secara teknis dikerjakan oleh teman-teman organisasi profesi. Nah, tentang bagaimana, ini kan sudah SOP standar kita. Secara profesional sebagai kesehatan, manakala harus menginfokan pertama kali kasus penyakit menular Indonesia. Ada lainnya, yang SOP ini dipatuhi dengan baik, insya Allah semuanya baik. Itu Mas Budi, jadi mungkin memang saya hanya sekedar memberikan beberapa hal yang mendasar saja supaya kita nanti bisa menjalankan diskusi lebih baik. Tentunya ini akan diwarnai oleh kondisi daerah masing-masing. Demikian Mas Budi, saya menunggu diskusinya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yuri. Saya kira menarik yang beliau sampaikan. Ada beberapa catatan yang nanti bisa kita perdalam. Yang pertama adalah tentang safe community sebagai bagian dari fondasi untuk mensukseskan PSBB, pembatasan skala besar, pembatasan sosial berskala besar. Ini saya kira Muhammadiyah tidak asing dengan konsep safe community ini, dan saya kira lebih detail nanti Pak Agus akan menyampaikan bagaimana kemudian respon Muhammadiyah sejauh ini terkait dengan keterlibatan dalam percepatan penanganan COVID ini. Catatan yang lain adalah terkait dengan bagaimana kemudian keterlibatan para pihak terkait dengan semakin masif persebarannya, tambahnya pun demikian. Baik, terima kasih Pak Yuri. Mohon untuk tetap nanti akan ada diskusi. Berikutnya Pak Agus Samsudin, mohon untuk menyampaikan sesinya. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Budi dan Pak Yuri yang saya hormati. Dan dua hal penting untuk saya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah khususnya untuk Pak Yuri, update sedikit nanti kurang lebih secara garis besar apa yang sudah Muhammadiyah lakukan. Kemudian yang kedua, sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang bisa kita bersamakan bersama, kita kolaborasikan ke depan ini, sehingga peran yang dimainkan oleh Muhammadiyah itu satu mengkomplementer dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang kedua juga barangkali ada hal-hal lain yang kemudian pemerintah bisa memfasilitasi juga sehingga apa yang kita lakukan ini hasilnya menjadi lebih bagus. Oke. Yang pertama, semenjak dibentuk 5 Maret yang lalu, waktu itu Pak Haidar bersama dengan bertemu dengan Presiden, itu kan menyampaikan 15 rumah sakit. Tapi per hari kemarin itu alhamdulillah Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang melayani
sudah ada 64 rumah sakit, Pak. 64 rumah sakit. Nah, kemudian tentu saja memang ini sebuah lonjakan buat kami juga, sekaligus antisipasinya, karena tadinya kan kita hanya mengantisipasi di 20 rumah sakit saja, tetapi ternyata tidak mungkin, kita tidak bisa menolak pasien, kan? Sehingga kemudian tentu saja berdasarkan database yang kita punya, kita sekarang ada lebih dari 2.000 pasien yang kita tangani. Nah, tentu saja karena kita berbicara dari sisi kuratifnya yang di awal ini, tantangannya tentu saja banyak, ya. Sekedar informasi saja, data terakhir dari perawat dan karyawan kita itu ada 5 orang yang positif, ya, yang kemudian kita sekarang rawat di rumah sakit. Ya. Dan ini juga bagaimana cara kemudian kita mencegahnya, menurut saya ini kewajiban kita bersama-sama. Yang pasti bahwa kita juga mengusahakan banyak APD dan beberapa hal yang menurut kami penting. Tentu saja saya ingin menyampaikan salah satu yang kritikal sekarang ini adalah ventilator, Pak. Karena beberapa case ya, yang ini tidak saya sampaikan di luar, tapi karena ada Pak Yuri perlu saya sampaikan, banyak sekali case-nya adalah pasien kemudian dirawat, setelah kemudian beberapa lama ada gejala COVID, kemudian di swab. Nah, sebelum swabnya datang, pasiennya sudah meninggal. Nah, begitu kita tahu positif, kan otomatis rumah sakit melakukan tracking siapa saja yang sudah berhubungan dengan pasien tersebut dan kemudian melakukan isolasi. Ini saya kira menjadi salah satu tantangan yang menurut kami penting untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu memperbanyak tes lab PCR yang kemudian bisa dilakukan itu menjadi sangat penting. Salah satunya menurut kami yang misalnya adalah karena rumah sakit pemerintah kan juga banyak mempunyai alat gene expert yang menurut saya yakin di dalam informasi terakhir ada sedikit dengan alat tambahan, maka kemudian bisa melakukan tes PCR ini dalam waktu 45 menit. Dan menurut saya kalau itu bisa kita perbanyak, maka insya Allah kita bisa mencegah sebenarnya. Karena analisanya bisa cepat dan kemudian bisa mencegah lebih jauh supaya para petugas medis itu tidak terpapar oleh pasien-pasien yang dengan kategori semacam ini. Nah, yang kedua tentu saja rumah sakit kami untuk mencegah itu juga membutuhkan banyak ventilator, ya, sehingga kami sedang mengusahakan dan syukur-syukur nanti kalau dari BNPB juga bisa memberikan tambahan ventilator kepada kami. Total yang kita hitung sebenarnya untuk 20 rumah sakit itu ada 100 kalau kita masing-masing tambah 5, tetapi kita juga kemudian insya Allah sedang kita persiapkan rumah sakit khusus untuk COVID di Gombong, Pak Yuri. Kita bangunannya sebentar lagi selesai dan insya Allah dalam waktu sebulan ini kita sudah siap. Nah, kalau itu bisa, kemudian kita akan segera lakukan pembukaan dengan seluruh perangkatnya. Karena Gombong kita melihat banyak sekali kasusnya, ya. Di samping di sana juga banyak kasus TB, tapi juga kasus HIV juga banyak. Jadi ini menjadi salah satu prioritas kami. Nah, dan yang kedua terkait dengan Kesmas, ini saya pikir Muhammadiyah sudah melangkah cukup jauh di dalam konteks ini. Dan komunitas, panduan-panduan yang sudah dibuat oleh tim kami sudah disebarkan ke seluruh warga Muhammadiyah maupun ke masyarakat luas. Dan ini juga yang terakhir kita kan sudah bersama-sama dengan Ibu-Ibu Aisyah itu adalah keluarga tangguh yang juga sudah dikeluarkan oleh BNPB, itu menjadi salah satu prioritas dari Ibu-Ibu Aisyah di dalam menyelenggarakan program ini secara di lapangan. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuri tadi terkait dengan penggunaan komunitas sebagai satu bentuk mencegah penularan dari COVID-19.
Di luar itu, karena kita yakin dampaknya sekarang ini semakin luas, kita juga sudah sampai kepada ke pembagian sembako dan sebagainya. Yang itu sudah diinisiasi baik oleh MCCCDW cabang di kecamatan maupun sampai ke daerah dan juga wilayah. Dan ini sudah kita mulai secara keseluruhan. Nah, barangkali saya kemudian ingin mengambil sebuah model, kira-kira apa yang kemudian kita lakukan bersama sehingga antara pemerintah dan Muhammadiyah ini bisa saling memperkuat, berkolaborasi, dan kemudian hasilnya itu kemudian menjadi efektif. Karena kalau saya punya keyakinan kalau kita berjalan sendiri-sendiri tentu saja hasilnya tidak akan efektif. Nah, barangkali ini sebagai lontaran pemikiran pertama. Nanti setelah itu saya pikir akan ada banyak input pertanyaan dari teman-teman, khususnya dari rumah sakit dan juga dari komunitas. Saya kira sementara itu terima kasih untuk dilanjutkan diskusinya. Baik, terima kasih Pak Agus Samsudin. Beliau telah menyampaikan beberapa hal yang saya kira menjadi bagian kontribusi Muhammadiyah dalam pencegahan COVID-19. Saya mencoba mereview kembali apa yang beliau sampaikan tadi. Kira-kira ada 64 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia yang sudah terlibat dalam penanganan pasien COVID-19 ini, baik yang ada di Sumatera, ada dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Lampung, lalu kemudian di DKI Jakarta, ada Rumah Sakit Cempaka Putih, Pondokopi, Sukapura, dan yang lain sebagainya, lalu di Jawa Tengah, kemudian di DIY, di Jawa Timur, kemudian di Nusa Tenggara Barat, dan juga ada yang di Kalimantan Tengah, dengan 2.000 pasien yang sudah dilayani. Saya kira kontribusi Muhammadiyah di konteks untuk penanganan pasien COVID-nya. Selain tentu tadi beliau menyampaikan terkait dengan dukungan yang lain, baik itu logistik, terutama membangun base community, melalui keluarga tangguh yang tadi beliau sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut memperdalam diskusi ini. Sekali lagi bisa raise hand atau bisa angkat tangan, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan menyampaikannya. Baik, yang pertama adalah Dr. Slamet Budi Santoso, kalau tidak salah. Yang pertama kami persilakan Pak Slamet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yuryanto, kenalkan saya dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Kita ketahui indikator penanganan COVID-19 itu kan menekan agak mundur dikit, Mas. Agak mundur dikit. Nah, Pak Yuri, indikator untuk penanganan COVID-19 itu kan mencegah kematian nomor 1. Yang kedua, menyetop penularan. Nah, ini terkait tadi pernyataan Pak Yuryanto. Sekarang itu posisi rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah overload, gitu. Sudah overload. Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Pondokopi, Sukapura, walaupun tidak ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, tapi kami dapat surat edaran dari Dirjen boleh merawat. Akhirnya kita bukalah isolasi dengan tidak mencampur antara pasien non-COVID sama COVID. Nah, ini perlu dikaji oleh pemerintah bahwa tidak mungkin kita hanya mengandalkan rumah sakit rujukan untuk menangani seluruh pasien COVID. Jadi mohon tidak terlalu kaku, karena Muhammadiyah sudah siap dengan rumah sakitnya. Kemudian Pak, ini ada protap yang terlalu kaku yang kita mengikuti PBB, Pak, yaitu terkait kriteria pulang. Ini justru akan menyulitkan pemerintah, Pak. Pertama, kriteria pulang adalah harus ada tes 2 kali negatif, Pak. Padahal kita sebagai dokter tahu kan, begitu perawatan 2 minggu, dia sudah ada perbaikan klinis, artinya antibodi dia sudah muncul. Artinya dia dalam waktu ke depan pasti akan sembuh. Nah, kenapa ditahan untuk pemeriksaan swab yang harus nunggu selama 2 minggu? Ini akan menyebabkan rumah sakit full. Harusnya usul kami Pak Yuryanto. Halo Pak Yuryanto. Ya, terus.
Silakan Dr. Slamet, silakan. Usul kami adalah begitu ada pasien sudah perbaikan klinis, langsung isolasikan secara mandiri. Harus nunggu nanti setelah 2 minggu isolasi mandiri suruh kontrol untuk tes swab. Tapi kalau harus tes swab 2 kali sehingga rumah sakit tidak akan memulangkan sebelum itu ada hasil tes swab. Sisi lain, tes swab itu paling cepat 2 minggu. Itu di DKI Jakarta. Saya nggak tahu di daerah lain. Kemudian yang ketiga, Pak, kita sudah ada Gen Expert milik pemerintah. Mohon sekali kita hanya butuh regen, sehingga kita bisa membantu untuk melakukan tes swab lebih cepat. Terus yang terakhir, Pak, mohon Pak Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan peraturan menteri tentang harga eceran tertinggi untuk APD. Kalau ini nggak keluar, Pak, tetap repot, Pak. Mereka menimbun, mereka menjual dengan harga yang sangat mahal. Mungkin itu aja dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, Pak Yuryanto. Makasih. Terima kasih, Dr. Slamet, atas pertanyaan. Silakan yang kedua, siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Siapa lagi? Dulu. Adakah yang mau? Ya, silakan. Boleh ya. Boleh nanti. Silakan. Yang lain dulu. Siapa nih? Dr. Umi? Dr. Umi? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Dr. Umi. Ya, dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Saya menanyakan Pak Yuri, di Lamongan ini kan saat ini PKI banyak yang pulang, sehingga rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh gubernur itu adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah, yang menjadi kegalauan kami adalah masalah swab, Pak. Pemeriksaan swab itu kalau mengandalkan permintaan ke Bapelkes yang free, itu hasilnya kan lama sekali. Sehingga kami ada cara mengirim ke ITD, Institut Tropical Disease di RSUD yang meminta itu Rp0. Swasta itu awalnya kena 1 juta seperempat, karena sudah berkali-kali kita sekarang diberi korting diskon menjadi harganya 1 juta. Nah, ini mohon karena sama-sama sudah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah sakit rujukan dari gubernur, mohon ini bisa disamakan. Kalau memang bisa free ya free gitu aja, Pak. Karena kalau diminta oleh Dinkes periksa di Bapelkes itu hasilnya lama sekali. Berapa Pak. hari, Bu Mi? Orangnya sudah pulang, Bapelkesnya belum jadi. Kalau yang dari Bapelkes, kalau dari ITD itu bisa lebih cepat. Tapi ya itu tadi, kalau yang meminta adalah rumah sakit umum maka Rp0. Nah, kalau yang swasta itu kena 1 juta sekarang ini. Nah, terus dana ini dari mana? Kami sering istilahnya tukaran, ya, berkelahi dengan pasien. Kalau diminta untuk membayar 1 juta, jelas tidak mau, apalagi pasiennya pasien BPJS PBI. Begitu Pak Yuri. Jadi mohon ada persamaan perlakuan terhadap rumah sakit rujukan. Itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.
Satu lagi silakan Dokter Umi Sarkiah. Ya, silakan Dokter Umi Sarkiah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Umi Syarkiah dari Rumah Islam Jakarta Sukapura, Jakarta Utara. Mau mengajukan pertanyaan dan masuk pada Pak Yuri. Pak Yuri, terima kasih banyak bantuannya juga dari BNPB sudah kami terima di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Pak. Bapak menyikapi dengan cara kita dalam menghadapi pasien-pasien yang COVID-19, apakah bisa dilakukan penelusuran yang sebenarnya selama ini sudah kita lakukan bekerja sama dengan Puskesmas, tetapi penelusurannya itu masih belum optimal. Seperti misalnya kalau kita menemukan satu pasien dan kita melapor, ada baiknya kita membentuk tim seperti nurse public health atau petugas public health yang menelusuri klaster-klaster di mana pasien tersebut pergi dari satu tempat ke satu tempat untuk melakukan rapid test atau pemeriksaan kepada orang-orang yang pernah berada di dekatnya. Dengan itu kita menjadi tahu berapa sebenarnya pasien-pasien atau orang tanpa gejala yang bisa kita periksa, kita mapping. Itu masukan kami tentang pasien. Yang kedua adalah Muhammadiyah ini untuk base community sangat banyak, Bapak. Bukan hanya rumah sakit ataupun komunitas kesehatan, tetapi kami juga punya pendidikan, ortom, dan lain-lain, bahkan pesantren, Muhammadiyah boarding school, dan juga terutama Ibu Syah, itu bisa Bapak berdayakan. Kami juga menggerakkan masyarakat dalam hal penelusuran tadi, Bapak. Demikian masukan kami, dan kami berterima kasih Bapak terus berjuang. Semoga kita semua bisa menghadapi wabah corona. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya kira sementara 3 dulu aja. Kami berikan silakan Pak Yuri untuk tadi terakhir semangati sama Ibu Aisyah loh, Pak. Alhamdulillah. Ya, monggo Pak Yuri siap-siap akhir menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Dokter Slamet ya, mungkin saya membalik saja Dok. Yang pertama itu stop penularan dulu Dok, jangan angka kematiannya. Kalau nggak ada yang ketularan, nggak ada yang mati kok gitu ya. Jadi kita harus kembali lagi bahwa basis dari ini adalah di pra-rumah sakitnya. Kalau pra-rumah sakitnya tidak kita serius nangani, tidak kita maksimalkan, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun rumah sakit yang kita miliki pasti jebol. Ini pengalaman yang sudah sering kita dapatkan di beberapa tempat, termasuk kita lihat di negara maju seperti Amerika, Italia, dan yang lain-lainnya. Inggris pun sama, teriak-teriak juga untuk APD yang kurang. Karena kemudian kita melihat bahwa sisi rumah sakit yang kita lakukan ini harus bekerja pada sisi pra-rumah sakitnya. Contoh bagus adalah Vietnam, di mana penguatan pra-rumah sakitnya menjadi luar biasa. Jadi stop penularan, putuskan rantai penularan ini menjadi kuncinya. Dengan cara seperti itu, insya Allah nanti pada tahapan-tahapan berikutnya menjadi relatif lebih tidak sulit gitu ya. Menekan angka kematian, iya. Ini juga sudah berbicara tentang layanan rumah sakit. Nah, terima kasih bahwa memang pada awalnya rumah sakit rujukan yang ditentukan oleh nasional itu dulu berbasis pada basis perencanaan rumah sakit rujukan untuk flu burung yang jumlahnya sudah ditentukan. Itu yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kemudian setelah itu ditambah. Nah, tentunya pemerintah daerah juga menunjuk beberapa rumah sakit lain sebagai rumah sakit rujukan, sehingga kemudian jumlahnya menjadi bertambah. Terus kemudian dengan kemudian semakin banyaknya kasus dan sebarannya semakin luas, maka Dirjen Yankes sudah mengizinkan rumah sakit manapun untuk melakukan rawatan ini.
Sehingga terakhir saya tadi malam sempat berdiskusi dengan Dirjen Yankes, sekarang sudah terlaporkan yang awalnya 132 ditambah 600 dari yang ditunjuk oleh gubernur, kemudian laporan keterlibatan rumah sakit yang lain, sehingga total sekarang itu sudah lebih dari 1.000 rumah sakit yang melayani layanan untuk COVID. Dan kemudian juga diminta rumah sakit yang melayani ini untuk sejak awal layanan sudah mulai memperbaiki sistem administrasinya, karena ini nanti akan berakhir dengan klaim. Jangan sampai kita merawat dan lupa pada saat akan mengajukan klaim pemerintah, datanya sudah ada gitu. Jadi ini kita minta melakukan. Kemudian tadi ada beberapa hal dengan ekspor, betul. Ini mesin ekspor yang kita miliki itu ada sekitar 106 mesin di Indonesia. Ini semula kita gunakan untuk TBC sudah berjalan, sudah tersebar. Nah, kemudian bertambahnya waktu, kemudian muncul COVID, ternyata mesin ini cartridge COVID, artinya harus menggunakan cartridge yang beda dari cartridge TBC yang sebelumnya dipakai. Nah, kita kemudian sekarang melakukan langkah untuk mencari cartridge-nya ini. Ternyata begitu kita berdanya cuma dari sana produksinya. Dan kapasitas produksi mereka ternyata tidak seluruhnya diizinkan diekspor. Karena Amerika sendiri juga butuh. Ini di kuota. Alhamdulillah kita mendapatkan kuota dari rencana kita beli adalah 1,2 juta. Hari gunakan untuk dipakai, tidak bisa mendapatkan, kemarin itu tidak bisa mendapatkan lebih dari 3.000 karena memang ada kebijakan. Sebenarnya paket kita untuk bulan April ini adalah 24.000 yang disetujui oleh pemerintah Amerika, namun kemudian karena adanya permintaan langsung dari Presiden Filipina ke Presiden Amerika, maka kuota kita dipotong 3.000 sehingga tidak menjadi 24.000 tapi 21.000 untuk bulan April. Kemudian bulan Mei akan masuk dan seterusnya sehingga totalnya akan menjadi 1,2 juta. Ini sebenarnya andalan utama kita karena existing mesin TCM Gen Export ini sudah terdistribusi di banyak tempat. Ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah modalitas kita untuk melakukan itu. Tapi kendalanya adalah menghadirkan cartridge-nya yang tidak bisa sekaligus. Nah, upaya yang kedua yang kita lakukan adalah bahwa kita juga masih punya mesin PCR yang kita gunakan untuk viral load pada HIV. Ini bisa juga dikonversi untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Kita sudah menemukan jalan untuk melakukan itu dan tidak terhambat oleh birokrasi negara produsennya. Karena mesin ini Abbott dibuat di Jerman. Dan pemerintah Jerman tidak memberikan batasan. Oleh karena itu kita bersyukur kita bisa mendapatkan ini. Kita tanggal 25 besok akan masuk sebanyak 24.000 tes. Dari total yang kita harapkan untuk bisa kita beli adalah hampir sekitar 600.000 tes. Yang akan semuanya selesai di bulan Mei masuk semua. Ini alternatif yang kedua. Dan ini juga relatif lebih mudah dilakukan dan lebih cepat. Ini adalah termasuk pemeriksaan virus yang jadi tidak terlalu membutuhkan prasyarat laboratorium yang harus BSL tipe 2 atau BSL kabinet setidak-tidaknya. Nah, ini yang menjadi harapan kita untuk meningkatkan kapasitas tes. Meskipun existing yang sekarang yang tergelar, jadi tadi bukan di Bapelkes Surabaya itu di BPTKL
Jadi pemeriksanya di sana, di samping di ITD, ini menggunakan pemeriksaan yang open circuit atau basal kabinet. Problem sekarang, semua dialami oleh jejaring laboratorium kita, salah satu reagen untuk ekstraksi RNA habis. Ini problemnya. Habis, sementara kalau untuk reagen primer tidak ada masalah. Tapi tetap ini menjadi problem. Nah, kami sudah bertemu dengan distributornya, jawabannya semuanya sama. Barang ini sekarang diburu di seluruh dunia. Dengan kemudian WHO menetapkan status pandemi, maka hampir semua negara akan berusaha resource-nya untuk dirinya sendiri. Sehingga kemudian semuanya berusaha untuk menahan barang-barang yang dia miliki, kalau perlu membeli dari negara lain dalam jumlah yang dia butuhkan untuk disimpan. Inilah yang kemudian menjadi sulit. Ini juga menjadi awal pada waktu kita mengalami krisis APD. Begitu sulitnya kita mencari APD, bahkan sampai untuk import pun susah. Nah, baru tahu kalau kita punya APD, ternyata setelah larangan ekspor hampir 210.000 APD yang akan diekspor ke Korea. Ternyata buatan Indonesia. Kita baru tahu bahwa ini menahan ekspor itu, dan inilah yang mulai masuk. Namun begitu ekspor ditahan, produksinya turun karena bahan bakunya dari Korea, bahan bakunya dari Cina. Begitu melarang ekspor ke Korea masalah, sehingga kemudian kita mulai pelan-pelan secara mandiri berusaha untuk berbagi. Awalnya import kita bahan baku dapat, tetapi setelah dijahit di Indonesia ekspornya dibagi dua, separuh dikirim ke Korea, kita pakai sendiri. Pada saat rilis bahwa kita sudah memiliki bahan baku sendiri, yaitu 100% yang sudah lulus uji, maka kita bisa memproduksi sendiri dengan kapasitas sekitar 17 juta per bulan. Nah, inilah yang kemudian masker N95 yang insya Allah juga dalam waktu sebentar ini uji kualitas. Kalau ini memenuhi syarat, maka seluruhnya kita bersama dengan itu. Inilah yang terjadi di tanah air kita, masih kesana kemari tidak jelas. Untuk APD dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tracing. Diagnosa itu pasien pulang itu nggak usah nunggu 2 kali negatif mungkin, tapi nanti kita koordinasikan, akan informasikan. Nah, bagi kita sekarang yang menjadi permasalahan terkait tracing. Sebenarnya diagnosa positif di dalam COVID ini adalah lebih diarahkan pada dengan dalam konteks tracing. Karena itu tidak menjadi dasar untuk pelaksana klinis. Karena tata klinis itu bisa diambil dari gambar atau radiologi torak dan yang lain untuk intervensi. Tetapi
tracing sesuai dengan kesepakatan yang kita buat adalah bahwa ini menjadi domainnya Dinas Kesehatan setempat. Yang tentu di dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan sesuai dengan penyelidikan epidemiologinya. Nah, di dalam kaitan menangkan ini, maka kita pernah mendatangkan hampir 500.000 rapid test. Cuma itu sebenarnya yang pertama prioritasnya adalah sebagai kelengkapan tracing, sebagai screening. Jadi bukan untuk karena rapid test kita harus antibody. Penapisan tracing. Yang kedua digunakan sebagai untuk melihat dampak risiko tenaga kesehatan yang melayani kasus ini. Pokoknya adalah apabila replikasi positif, kita dorong untuk pemeriksaan swab antigen yang dengan paskes pada daerah titik merah. Kasusnya, maka kita meyakini resiko penularan itu paling besar. Kalau semua kunjungan kesehatan dengan gejala menuju ke tanda-tanda infeksi saluran atas, maka kita lakukan rapid test. Sebenarnya skenario seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah begitu akhirnya melalui gugus tugas dalam hal ini BNPB mengizinkan semua bisa masuk ini, maka kita menjadi bias antara mengimpor KDT dalam konteks charity, dalam bentuk bantuan, dan kemudian diperdagangkan. Ini yang menjadi problem sekarang. Dengan banyak sekali RDT dibuka untuk diperdagangkan, yang setelah itu follow up-nya nggak ada. Dengan interpretasi hasil negatif pun pada saat melaksanakan rapid test, dan sama, semua harus melakukan pembatasan jarak, pembatasan sosial, sampai dengan isolasi mandiri di rumah dan menggunakan masker. Kemana-mana, saya nggak sakit, orang sehat. Padahal justru perilaku seperti inilah yang sangat memungkinkan terjadinya infeksi. Ibu sekalian, ini beberapa jawaban sementara yang bisa saya berikan, tentunya dinamikanya akan berjalan terus. Silakan Pak Budi. Tanya Mas Budi. Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, terima kasih atas jawaban di sesi pertamanya. Tadi saya kira beberapa masukan dari Bapak Ibu akan diteruskan oleh beliau di Kementerian Kesehatan dan juga gugus tugas. Baik, kita buka kembali sesi yang kedua, 3 penanya. Mas Budi dari Pusat Logistik Muhammadiyah, Jakarta. Ya, baik. Ya, silakan Mas Suri. Silakan Pak Mas Suri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuri. Waalaikumsalam. Saya hadir ketika rapat koordinasi bersama Pak JK dan Kepala Gugus Tugas, mungkin minggu-minggu pertama ketika kita sedang rame-ramenya ketika itu. Saya tahu sekali banyak masyarakat yang ingin membantu pemerintah, dari kelompok usaha maupun ormas dan segala NGO ingin bahu-membahu membantu pemerintah. Nah, saya mau sedikit fokus. Pertama, ini saya melaporkan langsung dari Pusat Logistik ini Pak. Ini di belakang saya tumpukan bantuan Muhammadiyah, APD, separuh non standar, separuh lagi insya Allah standar karena datangnya dari Cina. Dan sepertinya juga memang made in Indonesia. Seperti buatan apa ingin saya tekankan Pak. Pertama, kami sepakat bahwa tindakan preventif harus diutamakan. Ada tugas kuratif oleh teman-teman tim medis rumah sakit yang jumlahnya mungkin ribuan. Kalau rumah sakit Muhammadiyah sudah ada 64 di data saya yang menangani COVID-19. Akan tetapi saya lihat begini, belum optimal langkah-langkah yang dilakukan preventif di tengah-tengah masyarakat.
Saya bisa menyimpulkan ini, kenapa? Karena saya kebetulan ketua RT di salah satu wilayah di Jakarta Selatan. Kami yang ada di Pasar Minggu saja, saya melihat masih kurang kencang pihak pemerintah untuk memerintahkan ke RT RW melakukan tracking terhadap umpamanya nih kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa saja? Karena ini akan sangat berimbas kepada teman-teman yang melakukan tindakan kuratif di rumah sakit. Iya, kalau rumah sakit pemerintah enak mungkin disupport total. Kalau rumah sakit Muhammadiyah kan seperti yang disampaikan dari Lamongan tadi, mau tes web saja harus bayar 1 juta dan seterusnya. Sehingga poin pertama Pak, mohon dengan sangat, ini pemerintah punya pasukan sampai ke tingkat RT. Kalau merangkul ormas Islam atau ormas-ormas yang lain, Muhammadiyah saja punya sampai tingkat ranting, punya ribuan sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin nggak umpamanya Kemenkes membuka data dari puskesmas, siapa saja sebenarnya orang-orang yang rentan yang ada di lingkungan masyarakat. Sederhananya, di RT saya, pasti puskesmas punya datanya. Siapa orang yang pernah berobat pakai fasilitas BPJS. Kan ketahuan tuh Pak harusnya. Harusnya punya datanya Kemenkes. Nah, dari data itu kemudian kita berusaha melakukan proteksi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua nih, yang agak sempat berpolemik kemarin. Ini sebenarnya kenapa kebijakan terkait lockdown itu tidak diterapkan? Ada apa sebenarnya? Sementara ketika kita rapat dengan Pak JK kemarin, Pak JK menyampaikan itu udah berapa bulan yang lalu kan, sebulan lebih yang lalu. Ini menurut catatan tim ahli yang mencoba menghitung dan juga berdasarkan hasil perhitungan tim ahli Pak JK ketika itu sampaikan bahwa kuncinya Pak Doni, tolong lockdown Jawa, Bali, titik. Gimana caranya secepatnya? Tapi kami melihat polemik itu yang luar biasa gitu. Bahkan Pak Yuri sempat bantah-bantahan dengan Pak LBP itu di media Pak. Katanya Pak LBP mengizinkan Gojek bonceng orang, tapi Pak Yuri menanyakan ini siapa yang mengizinkan gitu. Itu beredar di media dan sempat saya baca. Ya, nah, ini ada apa sebenarnya? Kemudian yang terakhir, oke, cukup. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masuri yang ada di Pak Masuri adalah koordinator di logistik MCCC dan di belakangnya saya kira Pak Yudi juga bisa melihat bagaimana dukungan logistik Muhammadiyah untuk masyarakat. Segera kita kirim ke rumah sakit. Segera akan dikirim itu Pak Masuri ya. Oh, siap. Itu jangan disimpan di situ. Jangan banyak disimpan di situ ya. Baik, yang kedua kami persilakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, apakah ada? Silakan angkat tangan atau raise hand, bisa kelihatan nggak ya raise hand-nya ya? Ada, silakan. Yang kedua. Pak, saya boleh. Boleh, silakan. Dari mana? Ini mana? Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Muhammad, saya di Ketua Wilayah MCC Kalimantan Utara, Pak. Kaltara ya? Ya, di perbatasan. Mohon izin Pak menyampaikan. Silakan. Ya, baru saja tadi dirilis Pak, Kaltara ini ada tambahan hari ini positif. Itu salah satunya adalah kelompok yang dari komunitas apa itu? Goa, Sulawesi Selatan. Nah, izin menyampaikan Pak, bahwa ada kasus yang kami alami di Kaltara sepekan yang lalu setelah pasien meninggal dunia, Pak, baru kelihatan Pak hasilnya bahwa beliau adalah positif. Nah, hasil labnya itu lambat Pak, akibatnya kan berefek ke masyarakat, data ternyata yang meninggal positif dan sebagainya. Itu Pak, mohon supaya bagaimana kemudian kami yang di perbatasan juga ini bisa lebih cepat. Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebelum ke penanya yang ketiga Pak Agus akan menambah, silakan Pak Agus. Mungkin untuk Pak Yuri, jadi Muhammadiyah juga punya infrastruktur sampai ke wilayah, ke daerah, cabang, bahkan sampai ke ranting. Dan kita juga sudah terbiasa bahwa fasilitas amal usaha kita ini dipakai juga untuk membangun komunitas, termasuk rumah sakit sebenarnya ya. Justru saya sekarang ingin mencoba
berdasarkan strategi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah ini, kira-kira apa yang bisa kemudian kita lakukan? Tadi kan sudah jelas menurut saya. Satu, dari sisi pencegahan, pelibatan komunitas, dan menurut saya ini bisa kita kembangkan. Setidaknya kami menawarkan dua hal sekarang, Pak. Satu, insya Allah minggu depan kita akan launching Ramadan bersama keluarga, hashtagnya. Di dalam upaya mendidik supaya masyarakat Indonesia yang melaksanakan puasa Ramadan itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk di rumah. Jadi hashtagnya adalah Ramadan bersama keluarga. Nah, menurut saya ini penting karena ini juga bagian sangat penting di dalam edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah desa tangguh sebenarnya, ya, yang menurut saya menjadi kritikal juga karena ini kemudian dari setiap ranting bisa membuat sebuah komunitas-komunitas seperti yang diceritakan oleh Pak Yuri tadi. Jadi menurut saya menjadi satu model yang barangkali nanti bisa kita pemerintah di dalam pencegahan. Yang terakhir yang kait dengan rumah sakit adalah tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman, dan juga kalau saya lihat dari sisi klaim terutama di BPJS barangkali perlu ada diskusi lebih lanjut menurut saya, Pak. Karena kalau saya lihat kan ada pengurangan termasuk bantuan dan sebagainya, ya, itu administrasinya bagaimana, kemudian juga apakah nilainya itu menjadi cukup apa tidak. Jadi saya kira mohon nanti bisa dievaluasi kembali, dan saya mohon dari teman-teman rumah sakit memberikan gambaran juga nih kepada Pak Yuri supaya ini bisa menjadi bagus, karena kan secara keseluruhan rumah sakit sekarang kan pendapatnya turun sampai 50%, Pak. Kalau kemudian harus menanggung beban tambahan dari COVID-19 yang klaimnya pas-pasan, maka otomatis saya khawatir rumah sakit kita ini akan sakit setelah pandemi selesai, kan menurut saya tidak dikehendaki gitu ya. Jadi 3 hal itu, Pak, yang barangkali nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya yang terakhir saya mohon Absor ya dari Jawa Timur. Dr. Absor dari Jawa Timur. Silakan Dr. Absor. Absor, apakah Dr. Absor? Ya, Assalamualaikum. Salam. Silakan Dr. Absor. Saya ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ini saya sebetulnya nggak tanya, tapi dipaksa Mas Budi tanya. Bisa didengarkan dengan baik ya? Bisa, masuk. Ya baik, jadi saya barusan pindah dari ruangan sebelah, yang ruangan sebelah diskusi tentang soal pembiayaan. Jadi di situ ada dari pihak Kemenkes, ada BPJS, ada teman-teman dari Persi juga. Nah, belum selesai tapi saya tinggal ke ruangan ini. Jadi rupanya yang soal dikurangi nilai bantuan itu hanya bantuan dari BNPB dan dari Kemenkes itu. Kalau kita dapat bantuan dari swasta, rupanya tidak dijadikan sebagai unsur pengurang. Itu informasi sekilas itu aja. Kalau dari kami yang di Jawa Timur, kesulitan yang paling kita hadapi itu ya kecepatan di dalam menerima diagnosa PCR. Ini mungkin sudah ditanyakan sebelumnya. Jadi itu saja kalau dari kami yang di Rumah Sakit Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi ada 27 rumah sakit yang melayani pasien. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu saya ingin tanya sih. Kalau yang dari BNPB ini, terutama apa sih yang ingin diharapkan dari kita untuk bisa membantu BNPB? Itu aja, terima kasih Mas Budi dan salam buat Pak Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Absor, Ketua MPKU PWM Jawa Timur.
Pak Yuri, kami persilakan Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Budi. Ya, ini menarik sekali ini 3 pertanyaan dan tadi juga ada beberapa masukan untuk kita. Yang pertama tentunya kita akan melihat pada sisi tracing dalam perspektif penyelidikan epidemiologi ya. Ini beda dengan siapa yang rentan di dalam komunitas. Ini 2 hal yang tidak sama gitu ya. Kalau di dalam konteks tracing, penelusuran kontak dalam sisi epidemiologis artinya kita akan berbicara tentang siapa saja sih yang kita pantas untuk perhatikan dari anamnesis kontak dekat pasien yang kita rawat, yang konfirmatif. Jadi kita berbasisnya di situ, dia ketemu siapa, di mana, dan seterusnya. Ini perspektifnya beda dengan siapa sih kelompok yang rentan di dalam satu komunitas. Karena kelompok rentan dalam satu komunitas itu tidak perlu ada basis, ada yang positif atau tidak positif. Siapa sih di sana misalnya orang dengan diabetes, usia tua dengan diabetes, usia tua dengan hipertensi, atau ada orang-orang yang dengan catatan mengalami penyakit paru obstruksi menaun dan sebagainya. Itu orang-orang yang rentan, yang tentunya harus dilindungi. Nah, ini beda dengan siapa sih orang-orang yang pernah kontak sama orang yang pernah dirawat, itu beda itu. Oleh karena itu betul, di dalam kaitan dengan safe community, maka kelompok rentan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita identifikasi dan kemudian kita harus memberikan perhatian khusus di dalam kaitan ini. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang, di dalam satu rumah itu ada orang tua yang rentan, karena tua, mungkin disertai dengan diabetes, atau mungkin disertai dengan hipertensi, atau disertai dengan TBC, nah ini tinggi juga kasus TBC, atau disertai dengan penyakit paru obstruksi yang menaun misalnya. Nah, di dalam rumah ini ada anak muda yang masih saja mengabaikan social distancing, masih mengabaikan untuk tidak keluar rumah. Maka sangat besar kemungkinan bagi anak muda ini untuk kemudian terinfeksi tetapi dengan gejala yang ringan, bahkan kadang-kadang disebut orang tanpa gejala gitu. Bagi dia nggak ada masalah. Tapi begitu kemudian dia mendekat ke orang tua, kontak dekat dengan orang tuanya, maka bisa orang tuanya menjadi sakit. Dan kemudian cepat sekali mengalami perburukan karena memang kondisinya. Inilah yang saya katakan bahwa siapapun yang rentan harus dilindungi, bukan hanya dilindungi dari pasien yang dirawat dan sebagainya, tapi dilindungi dari perilaku keluarganya juga. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu, terima kasih kalau dari setiap komunitas mengidentifikasi siapa sih yang rentan. Karena kemudian bukan hanya teridentifikasi, mencatat saja itu belum tentu melindungi. Tapi keluarga yang ada di dalam kelompok rentan inilah yang harus kita kasih tahu untuk betul-betul bisa melindungi. Paling tidak di dalam rumah pun jaga jarak, pakai masker. Ini menjadi satu hal yang penting. Kemudian yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan itu tidak ada terminologi lockdown. Tetapi di dalam bahasa populer karena ini lagi ngetren COVID, maka adalah kata-kata lockdown. Kalau kita bisa lihat adalah yang ada adalah karantina rumah sakit, karantina wilayah. Baru kemudian pembatasan sosial berskala besar, gitu ya. Artinya tidak kita temukan terminologi lockdown, sehingga apapun produk hukum kita kalau berbicara lockdown nggak ketemu. Jadi kalau mau ya karantina wilayah. Nah, kenapa karantina wilayah bukan sebuah pilihan pertama dibanding dengan pembatasan sosial berskala besar? Pada saat karantina wilayah dilakukan, maka seluruh aktivitas masyarakat
harus ditutup dan dibatasi di ruang itu. Jadi tidak boleh kemana-mana, harus berada di ruang itu, tidak keluar rumah dan sebagainya. Pertanyaan akan menjadi semakin kompleks, maka jejak sosialnya banyak. Orang yang harus setiap hari untuk mendapatkan kita tidak boleh keluar tanpa ada sosial. Inilah kenapa pemerintah mengambil jalan yang relatif soft, pemasaran sosial berskala. Tetapi silakan ini tidak pernah tidak pernah salah. Salah yang buruk. Kalau yang jatuh tetap nggak mau sampai apa-apa nggak akan seperti kan tidak pernah salah. Kalau masih terjadi kecelakaan yang dihadapi pada situ, kenapa saya dorong komunitas itu bisa dilakukan basisnya di komunitas. Jadi kemudian kayak sama dengan kendaraan lalu lintas, basisnya bukan polisi lalu lintas, saya di diri kita gitu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Dan kita nggak pernah kalau ini sebelumnya. Kalau ada bolong di sana sini, iya kita akui seperti itu. Bisa dengan PSSB di Jakarta dan baru saja juga jalan, mereka nggak tahu apa itu PSBB. Nggak tahu, yang tahu mereka harus cari makan. Karena untuk itu kan beberapa yang lalu masih ada mau yang buka pun gitu. Oleh kebijakan yang menurut terminologi undang-undang kita ada, mungkin bisa membayangkan di dalam terminologi itu kan bukan orang tak boleh keluar dan masuk di Jawa. Rumah sak Jawa nggak boleh keluar. Kalau dibicarakan tentang wilayah, akan dijalankan wilayah itu dan wilayah untuk Jakarta misalnya, atau kita berbicara misalnya. Orang nggak boleh keluar masuk Pulau Jawa, tapi tidak memberikan garansi penularan lokal tidak berhenti. Dan Jakarta itu tidak boleh masuk dan keluar dari Jakarta, tetapi yang di dalam Jakarta sendiri masih ngumpul ke waktu. Contoh besar adalah waktu kapal menteri di Yogyakarta. Setelah di lockdown, di mana kapal ini ditutup, tidak boleh ada yang masuk kapal, terus dari 20%. Ini sentrum tertinggi di sini. Nggak boleh di situ, biarin aja di situ. Akhirnya terjadi seperti itu. Artinya memang terminologi ini belum kita pakai untuk kata-kata lockdown, meskipun lagi trending. Dengan pun juga kita mengatakan bahwa di dalam PSBB katakan objek online boleh bawa, tetapi dalam peraturan Menteri Perhubungan tidak mengatakan PSBB lebih gede gitu. Tapi kadang-kadang kita dipaksakan, kenapa diaku yang mengadu? Peraturan Menteri Perhubungan semua
Sementara yang menyatakan PSBB tidak boleh. Namanya kalau nggak rame nggak lucu nanti begitu. Nggak ada yang dibahas, nanti repot nanti. Ya, kemudian Kaltara, iya. Sekarang kami mengkhawatirkan betul bahwa saudara-saudara kita yang menghadiri kegiatan di Goa ini sekarang sudah mulai bisa mengakses pulang ke kampungnya masing-masing. Bukan hanya di Kaltara, mendapat laporan juga di Maluku, apapun 2 kasus positif itu ada dari Goa. Jadi pelan-pelan akhirnya nyampe ke masing-masing ini yang terjadi. Oleh karena ini COVID case itu yang paling penting, jangan sampai ada yang ketularan dari 2 orang ini di Kaltara. Lakukan isolasi dengan ketat, diawasi dengan mumpung masih 2 dari diawasi. Ya, dia bisa melakukan isolasi mandiri. Kalau tidak, ya isolasi. Sudah nggak menular karena ini COVID case, kita nggak bisa apa-apa, wong datang sudah dalam posisi sakit. Gitu ya. Ini yang penting. Oleh karena itu, bagaimana dengan konfirmasi positif setelah meninggal? Ya, ini banyak kasus yang terjadi. Sebelum meninggal, sempat diambil swab, laboratorium dikirim, karena hasilnya keluar meninggal. Tetapi sebenarnya rumah sakit sudah tahu kalau ini adalah suspek coronavirus. Mestinya sudah ada perlakuan mulai dari pemulasaran jenazah sampai dengan penyelesaian seluruhnya dengan prosedur penyakit menular. Ini sebenarnya. Nah, kami pernah mencoba menghitung seberapa lama sih dan mengapa sih spesimen ini kok lama. Contoh yang terdekat saja yang kami track ya, kami sakit sekitar jam 9 berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Lakukan swab. Dan kemudian setelah selesai di swab, dia telepon saya tentang hasil. Saya tanya Rumah Sakit Cibinong, biasanya ngirimnya ke mana? Oh, dikirimlah ke BPLK di Bambu Apus. Tanya Cibinong ngirimnya kapan? Ternyata Rumah Sakit Cibinong kan juga nggak mungkin BPLK, BPTKL, sorry, saya tunggunya masih nunggu 2 hari karena sampel yang datang masih ngantri. Berarti tunggu 2 hari, setelah itu hari ketiga atau keempat baru keluar hasilnya dari state. Nah, atas dasar saya tertarik menurut dikirim dari kabupaten Bintuni. Coba kasus dilakukan siang. Saya sudah karena saya harus dikirim ke masyarakat. Jadi siang penerbangan menuju ke katakanlah spesimen itu sudah lewat sampai Makassar, kemudian rumah Makassar karena hampir sebagian sehingga kemudian ini saya katakan dalam diskusi awal tadi, sepanjang menggunakan satu sistem menggunakan open itu kayak gene expert dan menggunakan PCR-nya HIV. Di Indonesia sudah ada alatnya. Di ada di ada.
Jadi masalah adalah produsen akhirnya besar tidak programnya ini lagi sekali lagi ini pada Comia akan masalah ini. Coba usaha apa yang dibutuhkan untuk dia pasti mau kamu lain. Nah, ini problem kita. Teman-teman yang semua kita apa menunggu dia menangkan ini. Kamu-kamu juga jadi atensi kita bersama. Dan sebenarnya bahwa teman-teman Muhammad punya kekuatan besar itu mereka kan menjadi penting untuk mencegah data edukasi. Tidak melakukan untuk keluarga sendiri pada lingkungan sekitarnya. Saya optimis ini akan berakhir, tapi kalau kita bisa menemukan ini dengan sebuah asumsi sederhana bahwa sakit COVID bukan takdir, tapi perilaku. Oleh karena itu, perilaku kita. Terima kasih, luar biasa saya kira apa yang telah kita selenggarakan hari ini, dan karena waktu juga tentu teman-teman sekalian yang belum berkesempatan untuk bertanya, mungkin nanti kita akan tampung dan nanti kita sampaikan kepada Pak Yuri. Mohon di waktu ini mohon kepada Pak Yuri ikuti acara ini. Buat kami ini menjadi awal komunikasi yang baik di sisi dengan Pak Yuri, walaupun di sana ada dokter corona, kemudian ini jadi penting karena kemudian mendengarkan langsung dari corona yang harus bicara tentang COVID di Indonesia ini. Lagi saya ingin mengucapkan terima kasih. Nah, harapan saya tentu saja adalah bagaimana BPD dan Muhammad itu bisa bersama-sama untuk bekerjasama dengan lebih baik. Ramadan bersama keluarga itu adalah bagian dari edukasi yang menurut kami sangat penting, yang kemudian jadi benar-benar bisa memberikan kontribusi dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah selama ini. Nah, yang terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa cara pandang kita, sikap dan perilaku menjadi sangat kritikal di dalam menghadapi pandemi ini. Bukan saja di dalam penularan dan pencegahan penyakit, tetapi juga bagaimana mensikapi dampak dari COVID-19 ini. Karena ada dampak sosial, dampak ekonomi, dampak
keuangan, yang dan lain-lain yang itu dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu kembali bahwa kita punya dua hal yang bersama-sama kita lakukan, tetapi yang kedua adalah terkait bagaimana rumah sakit kita ini juga harus dalam kondisi yang susah ini. Sehingga harapan ke depan saya bisa berkomunikasi langsung. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kesempatan yang terakhir Pak Yuri, monggo Pak untuk disampaikan kembali poin-poin pentingnya Pak dalam penggunaan sinergi. Ya, yang pertama kita punya kekuatan besar untuk bisa mengendalikan ini ya. Kita punya kekuatan yang sangat besar untuk mengendalikan ini. Oleh karena itu, jangan merasa pesimis. Tetapi bahwa sinergitas, koordinatif itu bisa dari yang menjadi satu. Dengan cara seperti itu kita akan banyak yang bisa kita lakukan. Saya kira itu aja Mas Budi. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuri atas kesediaannya untuk bergabung dalam diskusi dengan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Samsudin yang jadi Pak Yuri di Muhammadiyah dibentuk namanya Muhammadiyah COVID-19 yang dimanfaatkan oleh Muhammadiyah untuk menjalankan amanah-amanah pencegahan COVID-19. Baik itu di Muhammadiyah, di Satuan Pendidikan Muhammadiyah, dan di Majelis dari khusus Aisyah. Ini luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman dari Rumah Sakit Tim Rumah Sakit Muhammad Indonesia. Ada 64 rumah sakit yang bergabung di sini adalah COVID-19. Terima kasih atas kerja luar biasanya juga teman-teman MCC di seluruh wilayah Indonesia. Kita ini sekali lagi terima kasih kesempatan untuk kita berdiskusi. Kita akan ketemu di hari Sabtu khusus untuk diskusi online rumah sakit dan hari Senin untuk tema-tema yang lain. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.